Stop it. Get some help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Check it out! Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan layanan antar berbagai negara yang melibatkan konversi mata uang dan lintas batas. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintahan. Sebagai elemen vital dalam dinamika perekonomian global, perdagangan internasional memungkinkan akses terhadap barang dan layanan yang tidak tersedia secara lokal atau dapat diproduksi dengan lebih efisien di luar negeri. Kegiatan perdagangan juga memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memperluas pangsa pasar mereka dan meningkatkan pendapatan dari ekspor. Tujuan perdagangan internasional ada 6, yaitu yang pertama ada memenuhi kebutuhan negara, yang kedua meningkatkan kesejahteraan negara, yang ketiga memperluas pangsa pasar, yang keempat ada menciptakan persaingan yang sehat, yang kelima memperkuat hubungan diplomatik antar negara, 6 memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional. Selanjutnya, apa sih manfaat perdagangan internasional itu? Yang pertama, peningkatan ekonomi. Perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan impor. Selanjutnya, terciptanya lapangan pekerjaan. Aktivitas perdagangan internasional menciptakan lapangan pekerjaan di bidang sektor seperti produksi, transportasi, dan logistik. Yang ketiga, ada transfer teknologi. Perdagangan internasional juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Selanjutnya keempat, peningkatan kualitas produk. Persaingan di pasar internasional mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Dan yang terakhir ada konsumen semakin terjangkau, yaitu konsumen mendapatkan akses ke berbagai produk dan jasa seperti berbagai negara dengan harga yang lebih komparatif. Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu. Buat kalian yang belum tahu ciri-ciri perdagangan internasional, ciri-ciri perdagangan internasional yaitu 1. Melibatkan dua negara atau lebih. Perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada negara-negara yang saling berkaitan secara geografis, tetapi juga mencakup negara-negara yang jauh hingga berbeda benua sekalipun. 2. Melintasi batas negara. Barang dan jasa yang diperdagangkan akan melintasi negara-negara di dunia, namun tetap harus tunduk pada aturan dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, bertujuan ekonomi. Perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara. Yang keempat, menggunakan mata uang asing. Transaksi dalam perdagangan internasional umumnya menggunakan mata uang asing yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, diatur oleh norma dan hukum internasional. Perdagangan internasional tunduk pada norma dan hukum internasional, seperti diatur oleh organisasi WTO, World Trade Organization atau GATE, General Agreement on Traffic and Trade. Yang keenam, melibatkan berbagai pihak. Selain penjual dan pembeli, perdagangan internasional juga melibatkan berbagai pihak yang lain, seperti perantara, agen, bank, dan perusahaan pengiriman. Yang ketujuh, memiliki dampak yang luas. Perdagangan internasional memiliki dampak yang lebih luas pada ekonomi, politik, sosial, dan budaya negara-negara yang terlibat. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan kekayaan alam. Negara-negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, sehingga mendorong mereka untuk saling bertukar barang. 2. Perbedaan keunggulan komparatif. Setiap negara juga memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang atau jasa tertentu, sehingga mendorong mereka untuk berdagang. 3. Kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi mempermudah dan mempercepat proses perdagangan internasional sehingga memungkinkan kegiatan jual beli cepat dilakukan. 4. Globalisasi. Globalisasi mendorong keterbukaan ekonomi dan mempermudah akses ke pasar global. 5. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Permintaan konsumen terhadap produk, barang, dan jasa dari berbagai negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, kuota impor. Yang ketiga, barir non-tarif. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar. Dan yang kelima, perang dan konflik politik. Dampak positif perdagangan internasional yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, transfer teknologi. Yang keempat, peningkatan kualitas produk. Yang kelima, akses produk yang terjangkau. Dan yang keenam, penguatan hubungan diplomatik. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Apa aja sih dampak negatif perdagangan internasional? Yang pertama yaitu ketergantungan pada negara lain. Negara-negara yang terlalu mengandalkan impor berisiko terhadap fluktuasi ekonomi di negara lain. Yang kedua, masuknya produk impor yang ekonomis. Kedatangan produk impor yang ekonomis bisa menghambat pertumbuhan industri lokal serta mengakibatkan pengurangan lapangan kerja, sehingga banyak pengangguran. Yang ketiga, munculnya kesenjangan ekonomi. Perdagangan internasional dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara makmur dan negara-negara miskin. Yang keempat, yaitu kerusakan lingkungan. Aktivitas perdagangan internasional dapat merusak lingkungan, termasuk pencemaran udara dan air. Yang kelima, kehilangan kearifan lokal. Penetrasi budaya asing melalui perdagangan internasional berpotensi menghilangkan warisan budaya lokal. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, jangan. Contoh-contoh perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, ekspor komoditas pertanian. Yang kedua, ekspor produk pertambangan. 3. Impor mesin dan peralatan. 4. Impor bahan baku dan komponen. Yang kelima, ekspor produk manufaktur. Yang keenam, ekspor jasa pariwisata. Sekian penjelasan materi dari kami. Maaf kalau banyak salah. Wajarlah, manusia kena riba.